Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk lebih memberikan nilai tambah, memberikan kebaikan lebih banyak, marilah sama-sama kita meniatkan beriktikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan selama kita duduk berzikir, berfikir, bertafakur, mendapatkan pahala iktikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa barang siapa yang duduk menunggu waktu salat, maka Allah menghitungnya sama dengan sholat. Karena itu menit-menit yang kita pergunakan dalam rangka menunggu waktu Isya datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya sebagai waktu sholat. Masya Allah. Jadi dua hal ini merupakan rahmat Allah yang sulit kita dapatkan dalam waktu yang lain. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suri tauladan beliau yang merupakan tuntunan, pedoman dan menjadi amalan bagi kita yang mengikuti langkah-langkah dan perilaku beliau, insya Allah berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Allah memulai ayat ini dengan kalimat dua huruf taukid. Pertama lam, kedua qad. Laqad kana lakum, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Siapa yang bisa mengambil suri tauladan dari kehidupan Rasul? Allah menyebutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada dua orang yang bisa mengambil contoh teladan dari Rasul. Kalau tidak punya dua ini, mungkin membaca sirah, membaca sejarah Nabi begitu saja, berlalu begitu saja, tidak ada bekas dan tidak menjadi ibrah buat dia. Pertama, Allah SWT menyebutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan suksesnya di hari akhirat. Jadi orang yang bisa mencontoh teladani Rasulullah SAW adalah orang yang sejak awal membangun obsesinya itu sukses akhirat. Sejak dari awal membangun motivasi agar sukses di akhirat. Siapa yang ingin sukses berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dan sukses dari semua peristiwa akhirat,
baik mizannya, titiannya, hisabnya, dan lain-lainnya itu, kalau menginginkan kesuksesan itu maka terdapat contoh teladan pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dzakarallaha katsira. Yang banyak berzikir. Siapa yang banyak berzikir? Kalau kita hubungkan ujung ayat dengan pangkal ayat, maka kita temukan titik temunya, benang merahnya, orang yang mencontoh kehidupan Rasul, orang yang mencontoh teladan dari Rasul, maka seluruh kehidupannya dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi seluruh kehidupan kita bisa menjadi zikir kalau kita mencontoh kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uniknya luar biasa. Di antara keistimewaan sejarah Rasulullah, sirah nabawiyah itu, satu-satunya nabi dan rasul yang lengkap riwayatnya, lengkap ceritanya dari sebelum lahir sampai setelah wafat. Lengkap ceritanya. Tidak ada nabi lain yang memiliki sejarah lengkap seperti ini. Nabi Adam kita kenal, sejarahnya diriwayatkan oleh Al-Quran, masa penciptaannya, masa-masa indah di surga. Setelah itu diturunkan ke dunia, diceritakan sedikit masa taubat beliau. Setelah itu putus. Tidak ada cerita berikutnya, padahal kehidupan beliau sampai 1000 tahun. Ceritanya hanya beberapa alinea. Nabi Nuh alaihi salam juga sama. Ceritanya hanya potongan saat-saat beliau berdakwah, terjadi musibah banjir besar, kemudian selamat pasca banjir, habis ceritanya. Nabi Musa sama, Nabi Isa sama, Nabi Yusuf alaihi salam juga sama. Bahwa ceritanya hanya beberapa fase atau hanya beberapa episode saja dalam kehidupan beliau-beliau ini yang memiliki cerita yang lengkap. Tetapi Rasulullah SAW memiliki riwayat sejak sebelum lahir sampai beliau setelah wafat. Masih diceritakan orang, diriwayatkan orang. Ini luar biasa. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, satu-satunya nabi yang ditulis riwayatnya oleh muslim dan oleh non-muslim adalah Rasulullah. Tidak ada nabi lain yang menarik untuk ditulis selain dari umatnya. Tapi Rasulullah SAW menarik ditulis riwayatnya, baik orang yang mengikutinya maupun orang yang mengingkarinya. Menulis, meriwayatkan riwayat beliau. Dan satu-satunya ilmu yang sampai sekarang bisa dibuktikan bahwa ilmu yang paling ilmiah, ilmu yang paling otentik, ilmu yang paling bisa dipercaya adalah ilmu hadis. Ilmu rijalul hadis, ilmu riwayah hadis. Itu satu-satunya ilmu yang paling detil, paling otentik, paling ilmiah. Tidak ada ilmu lain yang memiliki kaidah ilmiah sebagaimana kaidah ilmu hadis. Coba bayangkan, seorang perawi hadis mencari sebuah hadis pada seorang ulama besar, katakanlah Imam Bukhari rahimahullah, berjalan sekian jauh untuk mendapatkan sebuah hadis, tapi ketika beliau mendapatkan seorang ulama yang meludah ke kanan bukan meludah ke kiri, tidak jadi beliau mengambil hadisnya. Kenapa? Karena dianggap cacat, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana kita mau mengambil riwayat hadis dari beliau?
Luar biasa. Dan itu jamaah yang berbahagia, satu-satunya ilmu yang paling ilmiah, yang persyaratan ilmiahnya melebihi dari semua ilmu-ilmu yang lain. Ini jamaah yang berbahagia. Pada malam yang mulia ini, panitia memintakan supaya kita berdiskusi masalah cara Rasulullah menyelesaikan konflik. Temanya memang singkat, tapi pembahasannya sangat padat dan sangat meluas. Karena itu saya hanya mengangkat beberapa episode saja dalam sejarah beliau, bagaimana kita melihat bahwa Rasulullah SAW dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dalam menyelesaikan problematika umat. Tentunya kalau kita bagi secara kasar, bahwa konflik itu ada dua, ada konflik eksternal, ada konflik internal. Konflik eksternal adalah konflik dengan orang lain, Rasulullah dengan orang lain, kaum muslimin dengan non muslim. Kalau konflik internal adalah konflik yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Nah, kalau kita lihat dari awal, fase dari dakwah Rasulullah itu bisa kita bagi. Saat beliau masih, pengaruhnya masih kecil, pengikut masih sedikit, dan power belum ada. Ada dua kasus yang bisa kita angkat. Yang pertama, beliau selalu menggunakan orang yang lebih berpengaruh untuk ikut menyelesaikan persoalan. Kita tahu bahwa di awal dakwah itu sekian lama sampai dengan wafatnya Abu Thalib, itu yang menjadi pelindung, yang menjadi pengawal, yang menjadi pembela Rasul ketika bermasalah dengan orang-orang lain, terutama dengan kafir Quraisy waktu itu, adalah Abu Thalib di depan yang menyelesaikan. Dan sampai-sampai pada suatu saat ketika Abu Thalib mencoba menawarkan kepada Rasulullah SAW agar supaya tidak terjadi konflik lagi dengan orang-orang Quraisy Mekah, maka berhentilah berdakwah. Saat itu Rasul menegaskan, andai bulan di tangan kiriku, matahari ditaruh di tangan kananku, niscaya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai terjadi dua hal: dakwah berhasil atau Rasulullah hancur bersama dakwah. Apa jawab Abu Thalib setelah itu? Kalau begitu pendirianmu, katakan apa yang ingin kamu katakan, berdakwahlah kemana yang kamu ingin berdakwah. Saya akan menjadi pembelamu. Bahasa kasarnya, siapa yang mau mengganggu Rasulullah SAW, langkahi dulu mayat Abu Thalib, kira-kira begitu. Dan kita tahu bahwa ancaman terhadap Rasulullah itu meningkat, teror kepada Rasulullah SAW itu meningkat ketika saat Abu Thalib sudah meninggal dan Khadijah sudah meninggal. Dua orang ini yang sangat berpengaruh dalam banyak hal menyelesaikan problem-problem Rasulullah SAW sendiri, baik problem itu menyangkut dengan diri Rasul sendiri. Sejak dari awal dakwah kalau kita lihat, Rasulullah pulang cerita sama Khadijah, apa maksudnya? Habis itu dengan Khadijah pergi ke rumah Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal itu kita kenal bahwa salah seorang Hanifiyah. Hanifiyah itu adalah pengikut Nabi Ibrahim yang masih tersisa keyakinan keesaan Allah, walaupun mereka ada yang tidak tahu lagi bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut Hanifiyah itu banyak, termasuk Khadijah pengikut Hanifiyah. Abu Bakar dalam sejarah tidak pernah terlibat
minuman keras, tidak pernah mabuk, tidak pernah mengundi nasib, tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan jahiliyah, tidak pernah kawin mut'ah. Demikian juga dengan Utsman bin Affan. Kita kenallah mereka adalah orang-orang yang selalu terjaga fitrahnya. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada Waraqah bin Naufal bersama dengan Khadijah. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana baik problem secara pribadi kita maupun problem sosial masyarakat itu mestinya ada istisyarah yang kita lakukan. Jadi Rasulullah di awal-awal dakwah itu banyak melakukan istisyarah. Tapi ketika sudah banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam, maka Rasulullah banyak melakukan musyawarah. Jadi ada istisyarah, ada musyawarah. Kalau istisyarah dengan orang yang lebih atas dari kita, yang lebih arif dari kita, yang lebih bijak dari kita, yang lebih tahu dari kita, itu kita bertanya kepada beliau, itu namanya istisyarah. Tetapi orang yang selevel dengan kita, semajelis dengan kita, itu namanya musyawarah. Jadi ada istisyarah, ada musyawarah. Kasus kedua, kita angkat ketika Rasulullah SAW misalnya saat-saat mendapat tekanan luar biasa dari kaum Quraisy, itu Rasulullah SAW berupaya untuk mengadvokasi para sahabat dengan cara mencari tempat lain selain Mekah. Beliau mengirim delegasi ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Beliau sendiri bersama dengan Zaid bin Harithah pergi ke Taif dalam rangka mencari lahan baru, tempat baru, medan baru yang bisa menerima dakwah. Tetapi ketika beliau kembali dari Taif ke Mekah, beliau tidak bisa masuk lagi ke Mekah karena beliau sudah diusir dari Mekah dan sudah dikeluarkan dari kota Mekah. Bahasanya kewarganegaraan Mekahnya dicabut, sehingga beliau tidak bisa masuk. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Akhnas bin Syuraih. Akhnas bin Syuraih ini adalah seorang aktivis HAM pada zaman itu, yang dia memiliki kekuasaan. Kalau seseorang dilindungi oleh dia, maka seluruh bani dia harus melindungi orang tersebut, dan siapapun yang mengganggu maka akan perang antar bani. Tapi Akhnas bin Syuraih mengatakan, saya tidak bisa memberikan suaka politik kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Kenapa? Karena terikat kesukuan. Waktu terjadi perang Fijar, dari usia Rasulullah 14 tahun sampai dengan usia Rasulullah 20 tahun, itu selama 6 tahun terjadi perang Fijar namanya. Dan perang Fijar itu suku Bani Hashim itu bersekutu dengan Bani Akhnas. Karena bersekutu maka tidak boleh tampil sebagai pembela hukum, karena dianggap satu kelompok, tidak diterima pembelaan hukumnya. Lalu Rasulullah SAW mengirim utusan kedua kepada aktivis HAM yang kedua, itu kepada Mut'am bin Adi. Ada 3 malah yang didatangi oleh utusan Rasulullah. Yang ketiganya Mut'am bin Adi. Ketika bertemu dengan Mut'am bin Adi dan beliau meminta suaka politik kepada Mut'am bin Adi, lalu Mut'am bin Adi menjamin dan memberikan suaka politik kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bisa masuk ke kota Mekah kembali. Masuklah Rasulullah dikawal oleh Mut'am bin Adi bersama dengan suku-sukunya dengan persenjataan lengkap masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dan ketika sudah masuk ke rumah, maka tidak bisa diganggu lagi. Jamaah yang berbahagia, apa kesimpulan dari sejarah singkat ini?
Ternyata saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih posisinya lemah, dalam tanda kutip kekuasaan, masih posisi pengaruhnya masih kecil, pengaruhnya belum kuat, sahabatnya belum banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan celah hukum jahiliyah untuk mengadvokasi diri beliau dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga para ulama sirah seperti Dr. Syekh Munir Al-Ghazban dalam kitabnya Manhaj Haraki, beliau menyebutkan bahwa boleh memanfaatkan hukum jahiliyah sekalipun demi untuk keselamatan dan dakwah. Dalilnya ini, Rasulullah meminta suaka politik kepada Mut'am bin Adi. Abu Bakar meminta suaka politik kepada Akhnas bin Syurayh. Abu Bakar diberikan jaminan hanya sebagai tahanan rumah. Jadi beliau Abu Bakar ini, beliau terima tawaran sebagai tahanan rumah sehingga beliau bisa masuk lagi ke Mekah, tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Karena tidak boleh keluar, tidak boleh ke masjid, tidak boleh menjumpai para sahabat lain, maka Abu Bakar merubah rumahnya menjadi masjid. Beliau azan di situ, beliau salat di situ, beliau baca Quran besar-besar, sehingga banyak orang-orang datang berdiri di pagar-pagar itu mendengarkan bacaan Al-Quran, sehingga beberapa orang yang lemah-lemah masuk Islam. Nah, setelah itu diprotes oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Akhnas supaya suaka politiknya dicabut karena sudah menyalahi daripada ketentuan. Jadi tahanan rumah, beliau buat rumahnya jadi masjid, jadi mimbar dakwah. Jadi beliau baca Quran besar-besar, orang tertarik datang mendengar sehingga masuk Islam. Beliau nggak boleh keluar pagar. Dan ketika itu dicabut, maka beliau pun mencabut. Beliau mengatakan bahwa mulai saat ini saya akan berlindung kepada keluarga yang paling kuat, yang tidak akan pernah ada yang bisa melemahkan, yaitu masuk dalam keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat Abu Bakar terakhir ketika dicabut suaka politik oleh Ibnu Dakhna. Bukan Akhnas bin Syurayh, khilaf saya tadi. Jadi Ibnu Dakhna. Jadi sekali lagi bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan persoalan diri beliau dan persoalan umat, tidak tinggal diam, tetapi terus beliau mencari solusi, termasuk memanfaatkan celah hukum-hukum jahiliyah yang masih pro kepada kemanusiaan, yang masih pro kepada kemaslahatan umum. Itu boleh dipakai. Jamaah yang berbahagia, kita angkat kasus yang ketiga. Ini yang ketiga, kita angkat kasus dengan internal. Kalau tadi dengan eksternal. Eksternal sudah kita angkat 2 kasus. Sekarang dengan internal. Internal mudah-mudahan juga 2 kasus. Pertama, ketika seorang sahabat Abu Bakar dengan Umar bin Khattab berselisih. Jadi Abu Bakar dengan Umar berselisih. Setelah itu hampir saja berkelahi. Dan saya membaca dalam riwayat para sahabat, hal itu lumrah. Lumrah terjadi, perselisihan, beda pendapat. Ya enggak enak sebentar, senggol sekali 2 kali itu biasa kita temukan. Tapi yang luar biasa pada diri mereka itu adalah tidak ada dengki, tidak ada dendam. Kalau beda pendapat sekarang diselesaikan, setelah itu selesai. Dan saya melihat kebanyakan penyakit di kita yang paling sulit ini. Penyakit orang timur ini adalah senyum di depan, di belakang dongkol, di belakang kedumel. Kenapa? Karena orang kita sulit berlaku jujur antara lahir dan batin. Dan itu diakui. Salah seorang profesor dari UI ketika krisis moneter tahun 98, beliau diminta oleh IMF untuk menyusun strategi keluar dari krisis moneter. Malaysia berhasil
Brunei Darussalam berhasil, Filipina berhasil, Thailand berhasil, tapi beliau gagal di Indonesia. Konsep beliau gagal di Indonesia. Beliau profesor dari UI. Ketika ditanyakan kepada beliau apa yang membuat konsep beliau gagal di Indonesia, beliau menjawab dengan singkat. Di Indonesia sulit mendapatkan survei yang akurat karena sulit ditemukan orang yang jujur. Apa persoalan kita? Sulit ditemukan orang yang jujur lahir batin. Ini penyakit. Di depan senyum, di belakang kedumel bakal khianat. Nauzubillah min zalik. Jadi Abu Bakar dengan Umar ini berselisih. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu. Umar mengadu begini Abu Bakarnya. Abu Bakar juga menyampaikan apa yang terjadi dengan Umar. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apakah engkau memusuhi sahabatku saat aku berdakwah, mengajak orang kepada keimanan, mengajak orang kepada Islam? Abu Bakar menjawab, ajakanku beriman kepadaku tanpa ada pertanyaan kenapa, tanpa ada pertanyaan bagaimana, tanpa ada pertanyaan apapun, tapi Abu Bakar langsung terima. Makanya Abu Bakar itu dikenal as-siddiq. As-siddiq itu membenarkan. Walaupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan siddiq itu beliau sudah dapat sebelum beliau masuk Islam. Ketika dalam sebuah perjalanan dagang, kemudian beliau ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu integrasi beliau. Pendeta itu mengatakan, Anda Abu Bakar. Ya betul. Anda dari Quraisy. Betul. Anda anak Bani Tamim. Betul. Anda usia sekarang sekian. Betul. Terakhir apa kata pendeta itu? Satu hal yang saya tidak tahu sama Anda, tolong buka bajunya. Setelah Abu Bakar menyikap bajunya, maka ada titik hitam di atas pusar Abu Bakar. Maka pendeta itu mengatakan, Anda adalah sahabat yang akan nginap di gua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman. Setelah itu Abu Bakar pulang terngiang-ngiang. Sehingga dalam kehidupan beliau kesehari-hari itu, beliau ada sebuah pertanyaan dalam kehidupannya itu, fa in kana dzalika faqad sadaqa. Kalau betul kata pendeta itu, maka itu benar. Jadi beliau rindu ingin ketemu yang mana Rasul. Siapa yang akan menjadi Rasul? Maka begitu Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, mengajak Abu Bakar masuk Islam, maka kalimat pertama yang keluar dari Abu Bakar adalah fa in kana dzalika faqad sadaqa. Kalau begitu ini benar. Enggak ada kalimat lain pada Abu Bakar. Datang Abu Lahab mengatakan bahwa semalam Muhammad cerita sudah naik berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sudah naik langit ke yang ketujuh dalam satu malam. Kamu percaya? Apa kata Abu Bakar? Fa in kana dzalika faqad sadaqa. Kalau itu kata Muhammad, itu benar. Jadi prinsip hidup Abu Bakar, fa in kana dzalika faqad sadaqa, sehingga beliau dikenal siddiq sebelum masuk Islam. Itu dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, itu Rasulullah SAW berjalan di atas bukit Uhud bersama dengan Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Rasulullah berempat. Saat itu bukit Uhud goyang. Dan diceritakan bahwa bukit yang paling sayang kepada kaum muslimin itu bukit Uhud. Jamaah yang mulia, siapapun yang pergi haji, pergi umrah, maka ziarahlah sampai ke bukit Uhud. Karena bukit Uhud adalah disebutkan bukit yang paling sayang terhadap kaum muslimin. Sayang kalau enggak diziarah. Karena bukit Uhud itu sudah sangat sayang kepada kaum muslimin. Bahkan disebutkan riwayat lain,
Bukit-bukit di surga itu bentuknya kayak bukit Uhud. Jadi jamaah yang berbahagia, bukit Uhudnya goyang. Lalu kata Rasulullah, tenang wahai bukit Uhud, karena bersamamu Rasulullah, As-Siddiq dan Syahidain. Kalimat As-Siddiq ini menunjukkan kepada Abu Bakar, nggak ada lain. Rasulullah udah jelas Rasulullah. Syahidain berarti Umar dan Utsman. Dan ini sebagai dalil bahwa Umar dan Utsman adalah syahid. Bukan syahid di medan perang, tapi beliau mendapatkan syahid. Dan dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Syahidan bersama dengan 2 orang yang syahid. Ini jamaah yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memposisikan pada posisi yang beliau lihat benar. Ada di kita yang kadang-kadang kan jadi masalah. Sudah jelas ini anak bertengkar 1 dengan 2. Kita udah jelas melihat anak ini yang salah. Tapi karena sikap kita yang kurang proporsional sehingga menyebabkan konfliknya melebar. Apalagi berdiri 2 kaki. Merasa apa? Padahal sudah tahu orang ini yang salah. Rasulullah tidak. Rasulullah memposisikan diri pada posisi yang memang sudah jelas benar. Apa kata Rasulullah? Engkau memusuhi sahabatku ketika aku berdakwah. Beliau menyambut dan membenarkanku, sementara yang lain berdakwah mengatakan kepadaku pembohong, mengatakan kepadaku pendusta, bahkan mengatakan aku pikir-pikir dulu. Itu sindiran kepada umat. Apa kata Umar setelah itu? Mulai pada saat ini saya tidak pernah lagi berselisih dengan Abu Bakar. Setelah kejadian itu, karena Umar sudah tahu bagaimana posisinya di hadapan Rasul. Makanya nanti menarik lagi kalau kita baca riwayat lain, ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sahabat yang paling dekat denganmu, yang paling kau sayangi? Abu Bakar. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Umar. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Setelah itu siapa lagi Rasulullah? Ali. Setelah itu siapa Rasulullah? Beliau sebutkan beberapa orang sahabat. Lalu Amr bin As mengatakan, aku berhenti bertanya. Kenapa? Karena aku khawatir Rasulullah menyebutkanku di urutan terakhir. Sehingga beliau gak berani tanya lagi. Itu. Jadi jelas Rasulullah memposisikan diri sehingga masalah tidak menjadi melebar. Dalam kasus yang lain, ketika Bilal bin Rabah berselisih dengan Abu Zar Al-Ghifari, kata Abu Zar kepada Bilal, ya ibna Sauda, wahai anak si black, ya, wahai anak si hitam. Kita tahu bahwa Bilal memang orangnya hitam, luar biasa. Dibilang oleh sama Abu Zar, wahai ibna Sauda, ya ibna Sauda, wahai anak si hitam. Miris hati, sedih Bilal, menangis datang kepada Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, saya dibilang anak si hitam. Memang saya sudah hitam ya Rasul, bapak saya hitam, keluarga besar saya hitam, tapi jangan dibilang anak si hitam lah begitu. Rasul panggil Abu Zar, beliau tanya, betul? Betul ya Rasulullah, engkau telah mengambil haknya, sekarang kembalikan hak dia. Rasul tinggalkan. Stres Abu Zar, pulang ke rumah malam gak bisa tidur, stres. Apa hak yang harus dikembalikan? Akhirnya Abu Zar balik lagi ke rumah Bilal. Apa kata Abu Zar? Beliau tidur di hadapan di hadapan Bilal. Wahai Bilal, letakkan kakimu di atas pipiku untuk mengembalikan hakmu yang telah kucabut, yang telah kurampas. Apa kata Bilal? Saya tidak akan pernah meletakkan kaki di dahi orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu mereka bangun, berpelukan, menangis, saling memaafkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Rasulullah mengeluarkan dengan sebuah kalimat yang tegas. Tidak harus kita damaikan sekarang ini, anak yang berkelahi ini berdua, tidak harus. Tapi ada kalimat tertentu yang membuat mereka ini dua berpikir dan besok mereka akan baik sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi dengan kalimat beliau membuat Abu Dzar tidak bisa tidur, berpikir bagaimana mengembalikan haknya Bilal yang sudah dihinanya. Ini kasus internal. Kemudian jamaah yang berbahagia, sudah jam berapa kita? Isya jam. Ada 3 kalimat yang perlu kita renungkan, yang sering diucapkan. Alhamdulillah Allah telah mempersatukan kita dalam satu kesatuan imaniyah. Karena itu berlaku kepada kita persaudaraan seiman dunia dan akhirat. Dan itu tidak boleh dirusak dan tidak boleh dikoyak. Orang beriman yang paling rendah imannya itu salamatus sudur, selamatnya dada dari dengki iri kepada orang lain. Orang beriman yang paling baik imannya adalah orang yang isar. Jadi persaudaraan itu ada 3 tingkatan. Ada salamatus sudur paling rendah, ada cinta, mahabbah, pertengahan, ada isar yang paling tinggi. Kalau isar mementingkan kepentingan saudara kita di atas kepentingan kita. Dan sepertinya kita sulit. Ngaku diri aja lah. Ini sulit. Paling mungkin kita kelas 2 aja lah. Kelas 2 mahabbah, mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibba li nafsi. Tidak akan sempurna iman seorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi poin pertama, kepada semua muslim, semua orang Islam, kita harus jaga kalau jantung, darah itu kan ada tensinya itu, ya? Ada level terendah, ada level tertinggi. Jadi ketika dia berlevel terendah, maka yang harus dijaga sampai selamat sudur, selamat dada, jangan sampai kita iri, dengki, dendam kepada sesama muslim. Itu yang harus dijaga. Nah, kalau itu jebol, maka selesai sudah. Pertahanan iman sudah selesai. Kalau itu jebol. Rasulullah mengatakan bahwa dengki, iri itu memakan amal soleh sebagaimana api memakan kayu bakar. Sudah tidak ada lagi amalan apapun. Karena pertahanan iman sudah jebol. Nah, jadi pertahanan paling rendah sudah jebol. Yang kedua, ada yang disebut dengan persaudaraan watoniyah. Persaudaraan watoniyah itu adalah persaudaraan sebangsa. Persaudaraan sebangsa, ada kaidah-kaidah yang memang mengikat kita sebagai sebuah bangsa, nggak boleh dirusak, nggak boleh dirobek, nggak boleh dihancurkan. Menghancurkan kaidah-kaidah yang mengikat kita sebagai sebuah bangsa sama dengan menghancurkan seluruhnya. Itu harus dijaga. Dan yang ketiga adalah persaudaraan kemanusiaan. Manusia seluruhnya, seluruh dunia. Nah, Islam cukup tegas menyebutkan, ketika berhadapan dengan manusia seluruhnya, maka Islam menyebutkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Bahwa keberadaan kita menjadi rahmat bagi orang lain. Nah, ketika kebersamaan dengan kita, persaudaraan se-Islam itu ada 3. Ada yang disebut dengan tawasobil haq, tawasobil sabar, dan tawasobil marhamah. Ada 3. Tawasobil haq harus sama-sama berada di jalan yang benar. Kalau salah satunya nggak benar, ya memang sudah nggak sepaham, tidak seide lagi. Yang kedua, harus sama-sama sabar. Benar dan sabar tidak akan mungkin bertahan kalau nggak ada kasih sayang. Nah, ini kita yang sulit ini, yang sering kita lupakan ini. Ya, kita kan sama-sama udah kewajiban dari Allah, udah sama-sama harus kita kerjakan begini, kan sama-sama ini kewajiban. Tapi ada sisi lain yang marhamahnya kita kurang. Anaknya lagi sakit, nggak kita bantu bawa ke rumah sakit. Ibunya lagi kurang sehat, hubungan dia suami istri lagi kurang pas, nggak kita bantu untuk kita selesaikan problemnya. Nah, ini berarti nggak ada tawasobil marhamah. Nggak mungkin orang bertahan dalam kebenaran kalau tidak ada tawasobil marhamah. Karena itu, kalau sesama kita sepakati, kaidah Qur'aniyahnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wajib bekerja sama dan tolong menolong. Kalau hal-hal yang kita tidak sepakati, maka supaya lapang dada kita, salamatus sudur, level terendah mukmin itu masih bertahan, maka yang harus kita lakukan adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba saling berbuat baik. Jadi ada kerjasama kalau sepakat, ada sama-sama kerja kalau nggak sepakat. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh menghina, merendahkan, menyalahkan, apalagi memfitnah. Nauzubillah min zalik. Kalau model kami yang kami yakini ini benar, silahkan kita buktikan bahwa kitalah yang benar. Kalau model ini merasa ini benar, maka silahkan buktikan, maka beliaulah yang benar. Tidak harus menyalahkan yang lain. Kaidah Qur'annya begitu. Falyatanafasil mutanafisun, yang demikian itu hendaklah kita berkompetisi, hendaklah kita berlomba. Jadi kalau tidak sepakat, berlombalah. Mudah-mudahan Allah akan menilainya masing-masing. Kalau sepakat, kerjasamalah. Harus kita kerjasama. Jadi kira-kira begitu. Level terendah iman itu harus dijaga. Kalau sudah mengoyak itu, berhenti, tawakuf, sudah selesai, biar dia urus sendiri. Karena sekarang susah juga, banyak juga. Kemarin kepada saya banyak yang bertanya masalah ibunda dan ayahanda Rasulullah masuk neraka atau tidak. Nauzubillah min zalik. Sampai pertanyaan seperti itu. Dan saya dengar juga ustadz yang menjawabnya bukan cuma kasar, tapi amat luar biasa menghakimi. Padahal semua ulama sepakat bahwa itu masa-masa fakrah, masa-masa tawakuf, nggak boleh menghukum. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, sampai dengan Rasul diangkat menjadi Nabi, itu tidak boleh dihukum. Kenapa dihukum? Karena tidak ada kebenaran yang jelas. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, baru jelas ini yang benar. Jadi selama fakrah tidak boleh dihukum. Lebih aman berhenti saja. Apa manfaatnya kita hukum-hukum itu? Lebih bagus berhenti. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sudah agak merusak mengganggu ketentraman, mengganggu level iman kita yang terendah, maka upayakanlah bahwa kita menghindar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Yang paling baik adalah khairul umur awsatuha. Ambil saja yang moderat, pertengahan. Jangan jadi ekstrem kiri, jangan jadi ekstrem kanan. Yang pertengahan saja itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.